Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Jak TV kesayangan kita semua? Semoga keadaan Anda sehat walafiat ya. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa bersama dalam acara Terapi Kalbu The Power of Soul. Dan hari ini langsung saja kita sapa yang sudah hadir di studio, Pak Ustadz Sony Sutrisna. Assalamualaikum Pak Ustadz Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan juga sudah hadir mantan pasien dari Ustadz Sony Sutrisna, yaitu Ibu Emma. Assalamualaikum Ibu Emma. Waalaikumsalam. Hari ini apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pak Ustadz Sony juga begitu ya Pak ya? Alhamdulillah. Iya, dan juga tema yang kami angkat hari ini pemirsa, seperti biasa kita selalu membahas dan menguak rahasia dalam sholat. Dan hari ini kita membahas mengenai iktidal. Menarik sekali ya pemirsa. Namun sebelumnya, sebelum kita akan membahas tema iktidal hari ini, kita akan melihat cuplikan video berikut ini. Terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Dalam peranannya sebagai salah satu alternatif untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Alhamdulillah atas izin Tuhan, sampai dengan hari ini lebih dari 30.000 pasien yang telah merasakan manfaat daripada teknik pengobatan ini. Saya sakit kepala sebelah kanan. Kalau saya sakit kepala sebelah kanan itu diikuti dengan emosi yang tinggi dan jerawat yang besar-besar. Saya sering minum obat-obatan sakit kepala. Lalu saya datang ke Ustadz Sony dibawa oleh ibu saya. Saya diterapi sebanyak 3 kali. Dari sini saya cuma dikasih minyak untuk diolesi di bagian yang sakit dan air mineral untuk minum. Saya sakit lambung sudah 3 tahun. Saya sudah ke dokter, ke rumah sakit, dikasih obat begitu, kamu lagi. Setelah saya lihat Ustadz Sony di Jak TV, saya berminat untuk menghubungi Pak Sony. Setelah saya telepon, diminta datang ke terapi kolbu. Yang pertama saya biasa-biasa aja. Terus yang kedua itu saya pulang enak tidur, enak makan. Kondisi saya lebih bagus. Jadi saya terima kasih kepada Allah dan terima kasih melalui Pak Ustadz Sony. Kami tidak menggunakan obat, kami tidak menggunakan jamu, kami tidak menggunakan jarum suntik, kami juga tidak menggunakan pijat-pijat, kami tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan kami tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musik. Nah pemirsa, tadi kita sudah lihat ya cuplikan mengenai terapi kalbu. Menarik sekali, dan mungkin langsung saja nih kita membahas mengenai iktidal. Ini kenapa nih ingin mengangkat tema iktidal hari ini? Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Masya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jak TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, pada kesempatan yang berbahagia ini, sengaja kita mengangkat tema kita yaitu iktidal. Saya pikir tema ini sangat menarik ya, karena jarang sekali doa iktidal ini dibahas di dalam acara tausiah ataupun di dalam acara ceramah-ceramah. Bahkan doa iktidal ini dianggap sepertinya ya sekedar persyaratan saja untuk supaya orang bisa melakukan sholat. Bahkan di dalam gerakannya pun terkesan sangat cepat sekali. Doa iktidal ini pada saat kita melakukan sholat, kalau kita amatin di masjid-masjid ya, banyak sekali gerakannya sangat cepat sekali. Bahkan tergolong hampir ya dikatakan sebagai suatu persyaratan. Sebenarnya ada apa? Kenapa kalau doa iktidal ini ada di dalam salah satu komponen sholat? Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, kalau kita coba lihat pada saat kita mengucap sami Allahu liman hamidah, setelah itu kita baca doa iktidal ini, ternyata pada saat kita buka, wah,
di sini terjadi terkandung satu nilai yang sangat luar biasa sekali, yang kira-kira artinya begini para pemirsa. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mendengar doa orang-orang yang berdoa kepadamu. Ini artinya apa? Si pendoa ini sadar betul bahwa Allah itu mendengar. Buktinya dia mengucap tadi, ya Allah, sesungguhnya Engkau mendengar doa orang-orang yang berdoa kepadamu. Nah, setelah itu kita mengucapkan yang kira-kira artinya adalah segala puja dan puji bagimu di atas langit, segala puja dan puji bagimu di muka bumi ini, segala puja dan puji bagimu sesudahnya, sebanyak bilangan yang kau kehendaki. Ini adalah satu bentuk pernyataan dari si pelaku sholat tadi, bahwa si pelaku sholat ini tahu betul bahwa Allah itu sangat maha mendengar. Buktinya si pelaku sholat meyakini, ya Allah, sesungguhnya Engkau mendengar. Artinya si pelaku sholat itu tahu bahwa Allah mendengar. Mohon maaf sebentar Pak Ustadz Sony, mungkin kita potong dulu sebentar ya, karena ada yang melewat berikut ini. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Terapi Kalbu, The Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan Allah dan berbahagia, Terapi Kalbu ditemukan kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu. Kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan Terapi Kalbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif Terapi Kalbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba Terapi Kalbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roma Irama. Jak TV adalah TV lokal terbangkan masyarakat Jakarta. Maju terus Jak TV. Jak TV, My City, My TV. Berarti saya harus didorong oleh masyarakat agar melanjutkan itu, tidak ada alasan untuk tidak melakukan itu. Ya pemirsa, masih membahas mengenai i'tidal. Mungkin langsung saja kita lanjutkan kembali ya mengenai pembahasan tentang i'tidal ini. Langsung saja Pak Ustadz, silakan. Ya, terima kasih. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, jadi setelah kita coba buka doa i'tidal tadi, ternyata jelas sekali di sana bahwa kita sebagai umat Islam, khususnya yang melakukan sholat, kita menyatakan diri bahwa Allah itu sangat maha mendengar. Setelah itu kita menyatakan diri bahwa seluruh ciptaan Allah, baik itu di langit, baik itu di bumi, baik itu sesudah yang sebanyak bilangan yang Allah kehendaki atau alam-alam gaib, itu kita telah menyatakan segala puja dan puji bagimu. Itu adalah satu bentuk, satu pernyataan bahwa tidak ada satupun ciptaan Allah di alam jagat raya yang tercela. Ini adalah satu pernyataan bahwa kita ikhlas, kita ridho terhadap seluruh ciptaan Allah di alam jagat raya ini. Nah, ini kita latih pada saat kita melakukan doa i'tidal tadi. Satu bentuk pernyataan dari kita bahwa semua ciptaanmu di alam jagat raya ini sangat terpuja dan terpuji, ya Allah. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, kita semua umat Islam khususnya tahu bahwa Rasulullah itu bergelar rahmatul alamin, memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta ini beserta seluruh isi ya tentunya. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa doa i'tidal ini mengajarkan kepada kita untuk suatu hari nanti kita mampu menjadi manusia-manusia yang hidup kita ini bermanfaat bagi seluruh ciptaan Allah di alam jagat raya ini. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah di dalam kitab suci, bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang dalam hidupnya banyak bermanfaat untuk orang lain. Betul. Jadi di dalam doa i'tidal itu kita diingatkan secara rutin,
kita diingatkan secara intensif, pagi, siang, sore, malam, kita diingatkan bahwa kalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah, kita harus menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi seluruh ciptaan Allah di alam jagat raya ini. Nah, untuk bisa menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi seluruh ciptaan Allah di alam jagat raya ini, harus bagaimana kita? Tidak ada jalan lain. Inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi kita harus belajar, para pemirsa. Kita harus sekolah, kita harus mempelajari teknologi. Kita harus menjadi manusia-manusia yang pandai. Nah, dengan ilmu itulah kita tebarkan ilmu kita kepada seluruh ciptaan Allah di alam jagat raya. Karena apa? Karena itulah kira-kira yang dikehendaki oleh Allah agar kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat sebanyak-banyaknya bagi manusia dan seluruh alam semesta ini. Iya, baik, terima kasih. Nah, mulai dari sekarang mungkin kita bisa melatih diri kita ya Pak pada saat itidal itu jangan kayak ekspres gitu ya Pak ya. Iya, mungkin bisa melatih mulai dari sekarang sehingga kita seperti yang dikatakan Pak Ustadz tadi, bahwa kita bisa melatih diri kita, ego kita sendiri ya Pak ya. Iya, jadi memang selama apakah ini bisa mempercepat kesembuhan juga Pak? memang selama ini yang coba kita rasakan ya, kita coba perhatikan, apalagi kalau di masjid ya, kalau yang selain semuanya udah pada duduk begitu ya, ya sholat di depan sendirian gitu ya, sholat sunnah kan begitu. Iya, betul. Nah, di belakang udah pada duduk, itu kalau sholat itidal itu cepet-cepet tuh. Iya, Mungkin merasa sungkan sama yang di belakang, merasa malu. Padahal sebenarnya justru disitulah kita melatih untuk mengendalikan diri kita, supaya kita jangan sungkan, tetap fokus pada ucapan kita. Betul. Apa hikmah di balik doa itidal ini? Ternyata luar biasa sekali. Itu mungkin bisa berlanjut dengan kekusyukan kita sendiri juga ya, di dalam dan sholat yang ya, Pak. saya coba ingatkan pada diri saya dan juga para pemirsa bahwa apapun yang ada di dalam sholat itu jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh. Kenapa? Karena sholat itu satu paket, satu berikut isinya itu didapat di Sidratul Muntaha. Jadi Rasulullah waktu mendapatkan sholat itu bukan di Gua Hira, atau bukan di Tibet, atau di Kairo, atau di Yordan, atau di Mesir, tapi beliau melakukan perjalanan gaib, menembus 7 langit menuju Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat itu. Artinya apa? Artinya perhatikan, gitu, buka, bedah ini sholat, pikirkan ada hikmah apa di balik ini, karena ini sangat dahsyat sekali. Nah, mudah-mudahan dengan acara ini ya, mengajarkan pada diri saya dan juga para pemirsa ke depan agar mulai perhatikan, amati tentang sholat ini. Kenapa aku harus basmalah? Kenapa harus ada Al-Fatihah? Kenapa aku harus ada ini? Sebab begini Mbak Marsya, saya sangat teringat sekali dengan doa yang sering Rasulullah ucapkan. Dan doa itu menjadi doa yang sangat favorit buat saya. Apa itu Pak? Yang kira-kira begini, Rasulullah mengatakan begini, ya Allah, lindungilah aku dari kusuknya jasad, tapi bukan kusuknya batin. Nah, ini kira-kira mungkin artinya seperti ini. Kan banyak sekali Allahu Akbar, wah jasadnya betul sekali, Iya. tapi pikirannya, hatinya kemana-mana. Oh iya, betul. Mikirin kerjaan, mikirin ini, tapi gerakannya bagus sekali, Allahu Akbar, tapi ininya kemana-mana, bahkan sampai jumlah rakaatnya lupa. Iya. Nah, ini yang dihindari. Maka Rasulullah itu sering sekali mengucap di dalam setiap sholat, ya Allah, lindungilah aku dari kusuknya jasad, tapi kusuknya batin. Jadi sekali lagi sholat diturunkan ke muka bumi tujuannya untuk bisa menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang kusuk batin. Amin. Dan khususnya juga dengan doa itidal tadi. Iya tadi ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz Sani atas penjelasannya, sangat luar biasa sekali ya pemirsa ya. Dan setelah ini kita akan sharing dengan Ibu Emma, jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Terapi Kalbu, The Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan Allah dan berbahagia, Terapi Kalbu ditemukan kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan Terapi Kalbu semuanya berawal dari kekuatan
sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari kawasan SCBD, Jakarta. Kami hadir mulai dari jam 11 malam. Bersama ya. Pemirsa, jangan lewatkan terapi kalbu The Power of Soul setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 12 malam. Dan bagi Anda yang ingin datang langsung ke terapi kalbu, silakan langsung catat alamatnya ya, di mana Anda mendapatkan pengobatan yang tanpa obat-obatan, tanpa ramuan-ramuan, ataupun tanpa pijat-pijat, atau juga magic-magic mungkin ya. Silakan catat alamatnya di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur dengan nomor telepon di 0218582029 atau di 0218500413. Dan Anda juga dapat membuka website kami di www.powerofsoul-indonesia.org. Banyak sekali informasi yang bermanfaat, ditambah manfaat sekarang nih kita akan sharing nih dengan Ibu Emma yang mengalami penyakit di bagian kepala ya Ibu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan awalnya nih gejala-gejalanya yang Ibu rasakan nih apa ini Ibu? Saya kebetulan ada hipertensi. Oh, ada hipertensi. Hipertensi. Biasanya sih pusing setelah makan obat hipertensi ya hilang langsung ya. Oh, jadi sebelumnya sudah berobat ya? Itu berapa lama? Kurun waktu berapa lama Ibu mengalami sakit-sakit kepala? Kalau hipertensi kan kalau kita salah makan aja kita langsung naik ya Ibu ya. Jadi mulainya sih saya usia 40 sekian lah lupa saya. Tapi yang belakangan sebelum ke Ustadz Sony itu kepala sebelah kiri saya ini kalau pusing itu sakit. Kayak awalnya gitu ya, Bu ya? Awalnya pusing ya, tapi belakangan itu bukan pusing, jadi seperti disilet-silet, seperti ditusuk. Jadi sehingga saya tuh nggak bisa tahan gitu sampai nangis kadang-kadang. Nah, kebetulan saya kan suka bawa kendaraan ya. Nah di situ saya nggak berani karena pernah saya bawa kendaraan di jalan itu saya merasa nggak kuat banget karena sakitnya itu. sakit banget. Itu berapa lama Ibu rasakan dalam hari itu saja atau memang lama kurun waktunya bisa berhari-hari? Nanti sakit tapi nggak terus-terusan, nggak kontinu gitu ya. Tapi sakitnya seperti itu ya? Sampai nggak tahan lah saya ya. Satu hari saya nonton TV sama keluarga lah ya, terus kita ke situ yuk, kayaknya udah nggak tahan nih saya gitu kan. Nah, ayo aja. Tapi waktu itu masih mengkonsumsi obat hipertensi ya Ibu ya? Lama-lama saya pikir kan makan obat itu kan juga akhirnya efeknya ke lain ginjal gitu yang saya ketahui ya. Nah itu akhirnya kita pergi ke terapi kalbu. Mudah juga sih nyarinya juga ya. Iya. Nah, terus dia diterapi oleh asisten, kemudian oleh Ustaz Sony, dan saya mendapatkan informasi bahwa ini yang penyakitnya gitu kan. Dan waktu itu apa yang dideteksi? Ada penyempitan pembuluh darah di kepala. Penyempitan pembuluh darah. Itu yang menyebabkan mungkin Ibu terasa sakit di bagian kiri. Iya. Terus itu kan baru deteksi ya hari pertama itu. Setelah setelah pengobatan kedua atau ketiga gitu, itu saya sudah tidak terasa apa-apa lagi. Udah hilang begitu. Hilang. Jadi kadang-kadang ada yang secara stabil gitu ya, berkurang. Kalau Ibu sama sekali langsung pertama dideteksi aja itu saya udah berkurang. Waktu itu sakit sekali. Waktu datang ke Ustaz Sony pun saya ada kondisi dalam sakit kondisi yang sakit sekali. Bahkan jalan tuh saya sempoyangan gitu ya. Nah, terus itu baru deteksi pulang-pulang, dikasih air putih itu ya, yang sudah ditransfer energi. Itu enak lah ya saya besoknya. Terus seminggu kemudian saya datang lagi,
pertama enak, yang ketiga itu sama sekali nggak ada rasa pusing atau sakit atau rasa seperti yang Dirasakan pada saat berkendara di itu, Ibu, ya? silat-silat seperti gitu ya, perih rasanya. Itu udah nggak ada yang ketiga kali itu. Jadi total berapa kali Ibu menjalani terapi? Yang pertama deteksi ya, tidak dianggap pengobatan dulu lah sama saya, karena paketnya 5 kali. Nah, yang 3 kali yang dari paket 5 kali itu saya udah sembuh. Jadi Tapi setelahnya hanya kontrol saja. jadi hanya untuk lebih baik lagi lah supaya bagus gitu ya. Gitu ya Ibu ya. Tetap jalanin. Tapi kalau untuk hipertensinya sendiri nih Ibu, apa masih mengkonsumsi obat-obatannya sampai sekarang? Tidak sama sekali ya Ibu ya. Alhamdulillah. Maka ini saya harapkan ya, itu memang keinginan saya. Untuk seterusnya juga begitu ya Ibu. Insya Allah mudah-mudahan ya. Insya Allah, amin Sampai ya. sekarang saya memang tidak ada keluhan apa-apa. Biasanya kan saya kalau ada keluhan sedikit pun selalu ke suami mengeluh ya, apa yang saya rasakan gitu, sakit saya. Nah, sekarang enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mungkin yang ingin Marsha tanyakan nih kepada Pak Ustadz Soni, pada saat mendeteksi Ibu Emma sendiri ini bagaimana Pak? Kok bisa ada tadi ada penyempitan ya di pembuluh darah ini yang mengakibatkan sakit kepala di bagian kiri ini, kenapa ini Pak? Silakan. Iya, jadi pada waktu kita coba lakukan deteksi, memang di daerah kepala agak ada sedikit penyempitan di sana ya.